wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata kuliah kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama, permintaan. Mungkin kalian udah sering dengar ya, apalagi materi-materi pada waktu kalian SMP, SMA itu ya pasti sudah pernah ya. Apalagi kalau yang jurusannya IPS SMA-nya, kalau SMK jurusannya akuntansi atau jurusan administrasi itu pendidikan atau apa ya, itu biasanya sudah dapat materi ini. Ini Bapak hanya mengulang saja, request saja ya, supaya kalian ingat apa itu permintaan. Permintaan itu ya biasa dalam ekonomi ya, itu jumlah barang ekonomi yang pembelinya bersedia membeli pada tingkat harga, waktu, dan pasar tertentu. Permintaan adalah suatu proses dan meminta suatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Jadi apa itu arti permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Itu kurang lebih ya apa itu permintaan. Ulangi ya. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Dan biasanya tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, ya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Jadi gimana hukum permintaannya ya dari ini? Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Ulangi, ini hukum permintaan yang bunyinya. Jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, ya. Tetapi namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi karakteristik sekaligus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap atau konstan. Ya, kalau kalian lihat dari kurvanya dalam permintaan ya, perhatikan ya. Boleh nih jom nih. Nih kurva permintaan ya. Bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Nanti gambaran seperti ini kalau permintaan dalam lihat kurvanya. Jadi ulangi lagi, hukum permintaan tadi bunyinya adalah jika harga barang rendah atau turun, maka permintaan akan banyak atau naik. Sebaliknya, jika harga suatu jenis barang semakin, permintaan atas barang tersebut akan semakin meningkat. Oke, lanjutnya jenis-jenis permintaan sekarang ya. Ada beberapa jenis ya permintaan itu menurut atau berdasarkan daya beli konsumen. Pertama, permintaan efektif. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi.
Yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Permintaan berdasarkan jumlahnya. Satu, ada permintaan individu, yaitu permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua adalah permintaan pasar. Kalau permintaan pasar ini adalah hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Ya, ini faktor-faktornya apa kira-kira yang mempengaruhi permintaan ya. Yang pertama, ketersediaannya dan perubahan harga barang sejenis atau barang pengganti dan pelengkap. Yang kedua, jumlah pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, intensitas kebutuhan konsumen. Yang kelima, perkiraan harga pada masa depan. Yang keenam adalah jumlah penduduk. Nah, kalau kita lihat dari permintaan ya, ada faktor-faktor yang pertama yaitu ketersediaannya, perusahaan harga barang sejenis atau barang pengganti pelengkap ya. Yaitu tergantung dari kesediaan barang tersebut lengkap atau tidak ya. Kalau ada ya pengaruhnya sangat besar juga ya. Jumlah pendapatan juga pengaruhnya hubungannya dengan apa? Yaitu dengan daya beli ya, daya beli masyarakat. Selera konsumen itu beda-beda ya. Selera konsumen ada yang kadang-kadang seleranya rendah, ada yang tinggi, ada yang menengah ya. Tergantung dari segmen pasarnya ya. Segmen pasar itu macam-macam soalnya ya. Nanti dilatih lebih lanjut ya. Kemudian intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas itu kira-kira kebutuhan konsumen itu apa aja gitu ya. Intensitas. Perkiraan harga pada masa depan. Jadi taksiran ya kira-kira. Taksiran apa harganya ke depan itu berapa ya. Itu harus akan mempengaruhi juga itu faktor-faktor permintaan itu ya. Kalau harganya kemungkinan naik ya otomatis ya, sesuai dengan hukum permintaan ya. Kalau misalkan berarti akan turun nih karena ada semacam kejadian apa ya, akan juga sesuai nanti akan pengaruh ke hukum permintaan juga ya. Jumlah penduduk ya, seperti Indonesia, ini jumlah penduduknya Indonesia. Indonesia itu termasuk pangsa pasar dari orang-orang luar negeri. Contohnya Jepang, Amerika. Karena penduduk Indonesia termasuk penduduk yang paling besar di dunia aja, urutan ke berapa? 5 ya. Di Asia Tenggara itu terbesar ya. Jadi pangsa pasar yang tinggi ya. Sehingga ya, banyak orang-orang itu investasi ke dalam negeri kita ini ya. Coba barang-barang di luar negeri itu banyak masuk ke Indonesia. Contoh yang kamu punya sekarang HP apa itu? Nggak ada yang dari Indonesia, dari luar negeri semua itu ya. Makanya bangsa yang paling besar Indonesia itu sangat bagus potensial untuk negara-negara asing. Makanya Indonesia selalu bekerjasama dengan negara-negara asing itu. Dan kurang lebih seperti itu ya sebagai pengantar untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.